갑자기 내게 나타나준 너. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ketemu lagi dengan Ane Dinasil Paulia yang akan mengajak teman-teman sekalian untuk ngobrol-ngobrol santai di acara Ngantri. Apa sih ngantri itu? Pasti kalian tahu dong. Ngobrol santai bareng santri. Oke, sebelum kita melaju ke topik pembahasan, jangan lupa like ya, comment, and share, and paling penting itu subscribe. Karena kalian subscribe channel kita ini dapat memberi semangat dan terus untuk kita berkarya lagi ke depannya. Oke, sebelum itu kita akan memperkenalkan narasumber kita yang dimana itu paling santrinya paling imut banget, paling imut, kecil-kecil cabai rawit. Nah, dia itu kenapa kita mengajak dia untuk podcast bareng Ane, karena perwakilan dari santri baru, karena kita akan membahas tentang bagaimana rasanya mondok. Oke, langsung saja. Ini dia narasumber kita, Kuina. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Kuina Rabbani Al-Aziz. Saya itu tinggalnya di Jakarta Timur, Pondok Kopi. Oke. Sebelum itu, Kuina itu kalau di rumah itu ada berapa bersaudara? Kuina itu di rumah itu ada 4 bersaudara. Kuina paling besar dan adanya itu 3. Adanya itu cewek 2, cowok 1. Oh, Kuina itu pas di rumah itu emang Kuina pengen mondok atau bilang apa sih namanya itu, Ma pengen mondok, atau mama yang nyaranin Kuina tuh biar mondok? Nih, yang pertama itu Kuina dari SD itu pengen mondok. Terus mama itu orang tua itu juga pengen Kuina itu rasanya mondok. Soalnya kalau misalnya sekolah luar kan sekarang pergaulannya udah kayak gitu. Kuina juga pengen merubah sikap Kuina lagi yang lebih baik, jadi pengen ke pondok. Oh, Kuina kan udah ngerasain mondok tuh ya. Nah, pasti Kuina bisa dong bedain gimana perbedaannya Kuina di rumah sama Kuina di pondok. Iya beda. Nah kalau di rumah itu belum tertentu kita misalnya sholat tepat waktu, terus ngaji gitu. Nah kalau di pondok ini kan sudah ada aturannya, dibangunin sholat, terus ngaji bareng-bareng, enak di pondok itu. Apa yang udah Kuina dapet ya dari pertama Kuina mondok nih, kayak pertama Kuina dapet itu rasanya gimana? Kayak pengalaman gitu Kuina pertama kali mondok. Oh, pengalaman pertama Kuina kali mondok itu, Kuina pas itu pernah tuh lagi sama kakak-kakaknya lagi dikentrongin untuk sholat, untuk pengen pergi ke sekolah. Tiba-tiba itu pengalaman yang paling lucu, jatuh. Jatuh ya. Terus kalau Kuina, pelajaran yang Kuina dapet dari mondok, kayak kan di luar kan nggak ada mahfuzat, nggak ada mutolaah gitu. Nah Kuina itu seneng gak sih ngapal pelajaran kayak gitu? Ya, Kuina juga baru di pondok ini baru tahu pelajaran misalnya kayak mahfuzat, mutolaah, bahasa Arab. Kan kalau misalnya di sekolah luar kan belum ada tentang pelajaran kayak gitu. Nah Kuina itu kalau paling suka itu pelajarannya mahfuzat, soalnya enak. Terus Kuina paling suka pelajarannya itu mahfuzat. Oh, Kuina ya, pertama kali mondok kan pasti ninggalin keluarga gitu, terutama orang tua. Nah, pas Kuina datang ke pondok nih, kan ngeliat orang tua udah jauh gitu, Kuina pasti rame-ramein tangan, mama papa gitu. Nah, Kuina itu merasa, ya Allah sedih banget ninggalin keluarga aneh, bisa gak ya betah di pondok kayak gitu. Kuina rasanya pengen ngejar mobilnya lagi, atau Kuina udahlah, aneh pasti bisa nih di pondok ini selama 3 tahun gitu. Kuina mikirnya kayak gimana? Nah ya kan pas orang tua Kuina itu pengen pulang tuh, Kuina rasanya itu ya sih sedih, nangis, terus pengen rasanya ngejar. Soalnya kan kalau di rumah itu kan kita kan saling ngumpul bareng, ngobrol bareng, makan bareng. Terus juga kan beda sekarang dari tinggal, rasanya gitu sedih. Tapi Kuina juga mikir, Kuina mau betah di pondok selama 3 tahun. Kuina juga pengen merubah sikap Kuina biar lebih menjadi baik, bisa menjadi hafizah. Amin. Nih, Ane tuh belum nanya sama ente ya dari dulu. Nah, hobi sama cita-cita sama impian Kuina itu dari kecil tuh apa sih? Oh, kalau hobi Kuina itu, Kuina itu suka hobi itu badminton, terus berenang, itu hobi Kuina. Nah, kalau cita-cita Kuina itu pengen menjadi hafizah 30 juz. Nah, amin. Amin.
Nah, kalau misalnya impian Kuina itu ingin membanggakan orang tua Kuina dan ingin kalau Kuina udah lulus di sekolah pengen lanjut ke Mesir. Kuina itu pernah nggak ngerasa kayak Kuina itu pengen pulang gitu, capek di pondok mulu, kayak Kuina tuh dijauhin misalkan ya sama teman-teman. Gimana Kuina nanggepin semua hal yang kayak gitu? Atau Kuina ngomong semuanya ke mama Kuina, mama gitu. Kuina itu nggak betah di sini. Atau emang Kuina itu nahan buat mama itu nggak tahu gimana bebannya Kuina di sini gitu. Oh, kalau misalnya itu, ya sih, kalau misalnya rasa capek itu ada ya, terus pengen pulang gitu. Nah, tapi kalau di sini mah Kuina mah enak, teman-temannya itu baik, teman-teman tuh nggak ada yang jauhin, kita tuh saling dekat gitu, saling mengingatkan gitu. Soalnya biar gimana gitu rasanya mondok, biar tahu. Terus juga biar orang tua kita juga senang, anaknya itu bisa mondok, bisa lebih baik daripada orang tuanya. Oke. Kuina ngebahas teman-teman. Pertama kali Kuina mondok, yang ngedeketin Kuina tuh temennya siapa? Kuina masih inget gak? Oh, Kuina inget banget tuh yang pas pertama kali Kuina mondok, tuh yang paling dekat tuh yang nyamperin Kuina duluan tuh itu Irma. Nah, dia tuh yang teman pertama yang Kuina kenal. Oh, kalau Kuina nanggepinnya kakak kelas sama teman-teman Kuina sama adik kelas Kuina itu, Kuina tuh lebih suka ke kakak kelas yang mana, sama adik kelas yang mana gitu? Oh, kalau misalnya di kelas kan belum ada. Iya, kan ada kelas kamu. Walaupun beda 2000-nya itu tetap adik kelas, kan beda ilmu sama Kuina. Kalau misalnya Kuina tuh suka kakak kelas itu, misalnya kakak kelasnya ceria, terus baik, suka ngobrol, suka itu banyak lah cerita gitu-gitu, yaitu Kak Dina. Dina tuh orangnya ceria, terus suka ngobrol sama adik kelas, nah baik lagi orangnya. Nah, kalau misalnya adik kelas itu sukanya samanya Winda. Oke. Kalau pelajaran yang Kuina suka itu kan mafujot. Nah, alasan Kuina suka sama mafujot itu apa? Nah, alasan Kuina suka pelajaran mafuzat itu pertama gampang dihafal. Nah, kedua kan itu kata-kata mutiara jadi enak. Oh, seru gak kalau di sini aktivitasnya kan kayak muhadharah nih, apa pramuka sama senam gitu kan, senam yang lain-lain sama silat gitu. Nah, Kuina itu seru nggak aktivitasnya, lebih seruan di pondok atau di luar Kuina ekstrakurikulernya? Oh, kalau misalnya itu seru kan lebih beda nih Kak. Kalau di luar itu kan belum tentu seenak ini. Kalau sini Kuina dapat misalnya lebih baru gitu, ada muhadharah, pramuka, senam, silat. Nah, Kuina itu suka banget Kak. Nah, terus itu juga untuk menambahkan kita untuk beraktivitas biar kita nggak itu terlalu bosan di sini Kak, biar kita sini banyak kegiatan, biar juga kita nggak terlalu mikirin yang di rumah, biar nggak terlalu rasain pulang gitu Kak. Oke. Selama Kuina di sini, Kuina udah pernah ikut apa aja kayak LT waktu itu, MHQ. Kuina tuh pernah ikut, inget gak pernah Kuina tuh pernah maju ke depan gitu loh, pernah nggak inget? Oh iya, itu masih inget banget. Kuina itu sering maju ke depan. Ya sih awalnya itu kan kaget ya Kak, pertama-tamanya kali itu kan rasanya tuh deg-degan gitu, maju di panggung kan deg-degan, terus anak baru. Nah, Kuina itu suka di situ LT, maju tuh, baru lomba, bareng alhamdulillah dapet juara. Terus kan itu juga untuk menambah kekompakan kita Kak. Nah, terus kalau MHQ itu juga pernah. Nah, muhadharah, penampilan, itu seru Kak sama teman-teman, lucu-lucu lagi Kak. Oke. Terus itu Kuina ngebahas tentang COVID-nya. Nah, kan COVID itu online kan, belajar online. Nah, Kuina itu lebih milih online atau bertatap muka kayak kita biasa gini? Oh, kalau misalnya pelajaran itu lebih enakan bertatap muka Kak, soalnya lebih ingat, lebih jelas gitu, lebih masuk gitu Kak. Kalau misalnya di online kan kita kan cuma bisa ngeliat doang gitu Kak, nggak bisa tatapan muka, jadi lebih beda gitu Kak rasanya. Nah, kan di pondok itu pasti punya makanan nih, makanan kan tidak. Makanan terfavorit Kuina di pondok itu apa? Kalau makanan favorit Kuina itu di pondok ini sukanya itu ayam, ikan. Oh, ada ayam ikan. Enak. Enak Kak.
Oke, kalau jajanan itu jajanan apa yang paling Kuina pertama kali misalkan kebuka kantin? Kuina tuh pengen beli apa pertama kali? Oh, kalau Kuina itu sukanya itu belinya di kantin itu kantin sekolah, pulang terus martabak Kak, terus takoyaki. Nah, sama es-esnya Kak. Kuina itu kan di rumah suka es, jadi itulah suka Kak. Lebih bebasan di sini ya jajanan daripada di rumah ya. Benar. Kuina itu pernah nggak kayak misalkan habis duitnya, Kuina tuh nungguin dulu nih orang tua peka nggak ya orang tua nanyain duit kita udah habis atau belum, atau Kuina tuh langsung minta, mama duit Kuina tuh udah habis kayak gini gimana? Oh, kalau misalnya duit Kuina tuh udah habis tuh. Nah, habis itu pernah langsung Kuina pertama itu minta. Nah, terus yang kedua kalinya itu kan duit Kuina kan pernah habis. Orang tuanya itu langsung peka jadi gitu. Terus juga kalau misalnya kita belum punya duit nih kan, teman-teman kita itu juga baik Kak, saling nawarin, saling berbagi satu sama lain. Jadi nggak ada namanya pelit-pelitan gitu Kak. Di sini lah kita ngumpul bareng, enak. Ya oke, Kuina itu berarti orang itu hemat gitu ya, sama ceria gitu ya. Jadi sabar aja gitu nungguin transferan orang tua. Sedih. Oke, Kuina itu kalau di pondok itu pertama ngerasa kayak misalkan takut dimusuhin, ada nggak kayak pernah ngerasa ih ini teman-teman yang jahat-jahat gitu, pernah ngerasa nggak? Oh, kalau misalnya ngerasa gitu mah alhamdulillah enggak Kak. Cuma misalnya kalau jahil sedikit mah ya biasa lah Kak ya. Cuma gara-gara itulah masalah sepele, cuma jahil gitu dong, apa-apa. Oke, kalau misalkan Kuina mendapatkan ujian dari Allah misalkan. Kuina itu dimusuhin ya, nauzubillah menjalik gitu ya. Dimusuhin sama teman-teman Kuina. Kuina itu apa sih langkah pertama Kuina itu ngomong sama orang tua, ngadu sama orang tua, atau Kuina tuh lebih baik orang tuanya tuh nggak boleh tahu gitu, atau Kuina itu nelpon orang tua biar udah nggak mau di sini mau kayak gini. Kuina nanggepinnya gimana? Nih, kalau misalnya Kuina punya masalah kayak gitu, misalnya Kuina dijauhin sama teman-teman Kuina itu bakalan nggak usah bilang dulu ke orang tua Kuina. Ntar takutnya orang tua Kuina kan ntar di rumah mikirin Kuina, ntar masa anaknya gini-gini sih dimusuhin di pondok. Nah, Kuina itu lebih baik lebih minta maaf gitu Kak ke teman, misalnya kalau Kuina punya salah gitu. Nah, jangan langsung apa-apa ngadu, ntar orang tua Kuina kan di rumah mikirnya ih gini-gini gitu-gitu, ntar Kuina di sini gak enak. Oke. Kuina berarti betah banget gitu ya di pondok ya? Ya, alhamdulillah kok udah betah, enak Kak. Mau sampai lulus atau cuma SMP? Iya, kalau misalnya itu mau sampai lulus Kak. Sampai kuliah di Iya. Darun aja. Amin ya Kak, kalau ada ya Allah, amin. Amin. Terus kalau ada beasiswa ke Mesir, Kuina mau ikut gak? Mau banget Kak. Boleh lah tuh. Kalau di Korea juga harus ada beasiswa. Amin. Amin. Oke, Kuina sekarang langsung ke tips bagaimana nih, tips-tips yang adik-adik teman-teman semua yang pengen banget mau mondok gitu, dengerin ya tips dari kakak Kuina ya. Apa itu Kak Kuina? Apa Nih, tuh? kalau misalnya tips-tips, kalau misalnya rasanya itu pengen betah di pondok tuh, pertama itu kita harus mengikuti peraturan yang ada di pondok, jangan melanggar. Nah, kalau misalnya ada kegiatan nih kayak misalnya muhadharah, pramuka, ikut aja walaupun misalnya kita belum bisa gitu. Ntar kalau misalnya kita udah bisa tuh lama-lama enak, pengen lagi. Nah, itu salah satunya biar kita nggak terlalu mikirin, misalnya itu juga menghilangin rasa pikiran kita yang ada di rumah biar kita betah gitu Kak di sini. Oke. Terus satu doang. Oke, satu doang ya. Berarti intinya ngikutin alurnya, jalani prosesnya. Oke guys. Jadi gak usah yang namanya ada wadulan. Apa? Dan jangan malu untuk mencoba Kak. Oke, mantap Kuina. Halo, di kelas yang terter. Oke, pesan Kuina. Ya Allah, pengen nangis. Buat orang tua Kuina di rumah tuh apa? Pesan Kuina itu Ami, Abi, maafin Kuina ya Ami. Kalau misalnya Kuina punya salah sama Ami sama Abi, Kuina di pondok ini pengen membanggakan Ami dan Abi. Alhamdulillah Mi, hafalan Kuina udah meningkat. Abi senang kan sama Ami, Kuina di sini. Kuina juga senang sama Ami sama Abi yang sudah membesarkan Kuina. Abi, maaf ya Abi, Mi kalau misalnya Kuina di rumah
Salah. Kita nangis sama ya Allah. Oke, tuh jadi melo kan tuh. Nah, gitu saja ya dari kita berdua. Kalau misalkan ada tutur kata dari kita yang kesalahan kata dari kita berdua, mohon dimaafkan. Jangan lupa ya like, comment, and subscribe. Oke, jangan lupa subscribe. Jangan lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.